Oke, pada kali ini kita akan melanjutkan simulasi lab pentest ya. Oke. Ini sebetulnya udah ada di part 1 tapi saya ulang sedikit. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan adalah di bagian jaringannya atau bagian networknya ya. Ini terpasang atau installationnya pilih host only atau hanya host ya. Dan ini pastikan kabel tersambung atau connected. Nah, ini begini, sama juga si Linuxnya juga seperti itu. Jaringan ini host only, terus juga ini terpasang atau tersambung. Oke, setelah itu kita cek di bagian network adapternya sini. Di network adapternya, nah sekarang kita koneksikan dulu wifi-nya. Setelah wifi yang terkoneksi, ini posisinya share ya. Jadi klik kanan, sini properties. Di sini ada sharing, ini checklist, pilih virtualbox host only ya. Checklist virtualbox host only. Oke. Di sini secara otomatis properties. Sorry, ini di bagian interprotocol version 4. Ini secara otomatis akan dapat IP 192.168.137.1 ya. IP ini nanti berfungsi sebagai gateway-nya Kali Linux maupun gateway-nya dari Ubuntu server. Jadi segmennya 137 ya, titik 0 ya networknya. Nah, jadi fungsi dari kita membuat share seperti ini agar nanti ketika kita sedang berada koneksi dengan internet yang berbeda, tetap si hostnya atau Ubuntu server maupun Linuxnya tetap mempunyai IP 137, mempunyai segmen IP 137. Jadi tidak perlu kita merubah-merubah ya. Jadi kayak sekarang saya di sini connect di rumah. Ini kita oke. Contoh sekarang saya di sini connect di rumah menggunakan IP 192.168.1.0 ya networknya ya. Nah, nanti kalau misalnya saya tethering handphone ya pasti tentunya berbeda networknya. Nah, ketika network itu berbeda, kita pun juga nanti akan merubah Ubuntu server maupun ke Linuxnya, dan itu sangat merepotkan setiap kali kita connect internet. Nah, sebaiknya connect internetnya kita patenkan aja di 137.0 dengan sistem dengan cara kerja yang share seperti ini. Oke. Kalau sudah ya, Ubuntunya juga udah diinstal, ini kita jalankan. Nah, sekarang nanti saya akan melakukan konfigurasi standar ya, standar untuk sebuah server dan menginstal beberapa aplikasi lah untuk sebuah server. Oke, ini sudah. Ini saya login. Nah, ini passwordnya admin ya, sangat tidak secure sengaja. Jadi kali ini kita akan membuat server tidak sesecure mungkin ya. Dan ini juga masih versinya juga masih lama. Nah, ini si Ubuntu juga menyarankan ya, sudah ada yang baru yang versi 18.04 atau sekarang udah ada versi 20 ya, 20.04 ya. Ini sudah sangat tertinggal, 2 kali tertinggal, tapi nggak apa-apa, sengaja kita buat tidak sesecure mungkin. Oke, sekarang coba kita login jadi root. Nah, ini pun juga tidak secure karena user ID strip INF dengan user root atau user adminnya sama passwordnya, harusnya berbeda. Nah, ini juga tidak secure, tapi nggak apa-apa, ini ya lagi kita akan membuat tidak secure mungkin. Oke, langkah berikutnya kita harus memberi nama server Ubuntu kita. Ini ada di sini, kita pakai nano. Sini defaultnya nano udah ya. Kalau di CentOS tidak ada nano, harus kita install dulu, dia V editor. Tapi kalau di Ubuntu enaknya sudah include nano. Ini kita coba
Sini. Nah, ini sistemnya seperti DNS ya. Jadi ada IP terus ada server name-nya. Nah, ini berarti kita masukin IP-nya 192.168. Oh iya, sebelum itu sorry. Sebelum itu saya cancel dulu. Sebelum itu kita harus ngerubah IP dulu ya. Tadi ya, nano berarti etc network interface ini untuk ngerubah IP. Ya, ini sudah carilah di internet gampang caranya. Ini saya pakai interface-nya ENP0S3. EN0S3 itu dapat dari mana? Saya ulang. Ini dapat dari ifconfig. Nah, ini interface-nya ENP0S3. Nah, itu kita masukkan di sini sebagai interface auto ENP0S3, artinya ketika booting Ethernet ENP0S3 ini udah up. Dan ini statusnya kita jadiin static. Kalau kita mau dinamik bisa. Kalau kita punya DHCP server ini kita jadiin dinamik. Oke, ini static. Saya kasih IP 137.254 servernya paling ujung. Ya, jadi penamaan IP server tuh biasanya kalau server cuma satu, biasanya di akhir ya, IP akhir untuk sebuah server biasanya 254, misalnya 255, biasanya di angka terakhir dia sebuah subnet IP. Oke, netmarknya 137 tadi. 137 ini 137.1 ini tadi ya IP-nya di host address-nya ya. Sorry, IP-nya si virtual host. Oke, ini DNS-nya punya Google aja cukup. Nah, sekarang kita pastikan dulu dia bisa ngeping dulu ke 137.1. 137.1. Nah, ini bisa. Nah, sekarang kita pastikan harus bisa connect internet. Kita panggil detik aja dulu lokal. Nah, nampaknya nggak bisa nih. Nampaknya tidak bisa kan. Tuh, tidak bisa. Nah, sekarang kita cek kenapa nggak bisa nih. Coba kita cek ping langsung ke 88. 88 pun juga tidak bisa nih. Berarti ini ada kendala di name server. Kita clear dulu, kita bisa nano etc resolve atau DNS-nya ya. DNS-nya mungkin nggak masuk di sini. Nah, tapi masuk ini DNS-nya name server 888. Oke. Nah, ini kenapa? Oke, kita coba reboot dulu. Seharusnya nggak ada kendala ya. Karena gini, logikanya gini. Ketika kita tidak bisa connect internet, tapi kita bisa connect gateway, berarti ada masalah di DNS. Ya. Sedangkan logikanya gini, kalau kita bisa connect gateway itu harusnya udah bisa connect internet, tapi di sini kita belum bisa connect internet. Nah, berarti kendala di DNS. Nah, saya cek tadi DNS tadi di resolve atau masukin IP DNS ini kayak kalau di Windows ya masuk ke apa ya, adapternya ya. IP Internet Protocol P4-nya. Nah, tapi ini udah masuk juga DNS-nya. Nah, ini kok belum bisa. Coba kita cek dulu di VirtualBox, tapi VirtualBox harusnya bisa karena tadi sudah kita ping ke 137.1. Berarti koneksi antara si VirtualBox ya Ethernetnya maksudnya device-nya dengan si Ubuntu-nya sudah bisa, tapi ini belum bisa connect. Nah, ini saya reboot dulu. Kayaknya nggak ada kendala apa-apa, kayaknya ini cuma butuh reboot aja. Coba kita reboot dulu. Oke, coba nanti kita connect lagi. Kalau belum bisa nanti kita cek lagi apa lagi kendalanya yang dialami. Nah, ini nggak apa-apa seperti ini ya. Jadi kalau kendalanya ada di saya, kalian bisa ngeliat. Tapi kalau kendalanya ada di kalian, nah nanti kalian repot malah. Oke, kita login lagi. Oke, coba kita langsung aja ping coba lagi detik, atau saya coba mau manggil 88. Nah, ini tetap nggak bisa. Oke, kayaknya kemungkinan di firewallnya aktif ini. Coba kita cek UEF. Nah, UEF ini sekarang Ubuntu udah pakai UEF ya. Dulu dia pakai IP table, sekarang udah pakai UEF, sama aja. Di
versi terbarunya dari API Tables. Ini kita lihat status verbosa. Invalid syntax. Oke, saya status saya dulu deh. Aktif. Wah, nih kebaca ya, aktif. Ini aktif statusnya. Nah, ini saya harus disable berarti. Nah, salam. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah kita setelah melakukan tadi ya, tadi itu kan ada kendala ketika kita ngeping Google. Kita coba lagi. Nah, masih belum bisa ya. Coba kita reboot nih. Atau kita restart. Kita coba. Apa masih belum bisa? Nah, kalau ini belum bisa juga, kemungkinan di firewallnya. Coba langsung saya ping. Nah, belum bisa ya. Nah, kemungkinan di firewallnya nih. Saya jadi admin dulu biar gampang. Saya clear. UWF ya, firewallnya di sini UWF status, kita cari status. Nah, ini masih aktif ya. Ya, UWF ini firewall di Ubuntu. Ini statusnya aktif. Sekarang kita disable ya, dan ini juga bagian dari nanti proses exploit ya. UWF disable. Jadi kita pastikan server kita benar-benar tidak ada firewall. Coba kita tes status lagi. Nah, inaktif. Coba kita tes ping. Masih belum bisa. Apa? Coba kita reboot kembali. Jadi pastikan ini bisa connect internet ya, karena kita membutuhkan akses internet untuk menginstal beberapa aplikasi. Oke, masih belum bisa juga. Coba kita cek koneksi. Tadi udah ya, koneksi sebenarnya harusnya udah bisa nih. Oh sorry, coba kita ping 192.168.137.1. Oke, ini bisa. Jangan-jangan Windowsnya nih ya. Kita coba di Windowsnya. Atau kita coba tes ping dari sini, dari Windowsnya 192.168.137.254. Bisa. Aktif firewallnya aman ya. Firewallnya sudah mati juga di sini. Sudah disable. Sekarang coba ini sudah benar. Coba kita cek lagi. Oke, coba saya masukkan secara manual. Saya ganti.
restart service networking restart, atau juga bisa pakai etc initd networking restart. Oke, coba kita ping. Oh, belum bisa juga. Coba etc network interface. Saya ganti IP-nya, saya ganti jadi 200 saja. Oke, coba kita ping lagi. Masih belum bisa ternyata. Saya coba di sini. Pasang kembali. Saya disable dulu. Saya disable juga. Coba kita cabut share-nya, nanti kita pasang kembali. Ini kita hapus dulu ya, kita obtain dulu. Nanti kita lihat apakah dia dapat IP setelah dilakukan. Ini kan nggak dapat IP ya. Nah, coba nanti kita lihat ketika dia kita share apakah ada IP. Ini semua kontrol aja. Nah, kenapa di sini tidak ada pilihan? Karena yang kita tampilkan yang Ethernet dengan Bluetooth sudah kita disable. Jadi ini langsung berarti otomatis langsung ke virtual box only. Nah, sekarang coba kita cek di sini. Seharusnya udah ada IP. Oke, udah ada IP benar. Sekarang coba kita ping ke tadi udah 200 ya. Oke, bisa. Oke, coba kita ping ke 192.168.137.1 gateway-nya. Oke, gateway nggak ada masalah seperti tadi juga. Tapi coba kita panggil domainnya. Nah, alhamdulillah. Oke, domain sudah berhasil. Nah, kayaknya itu ya. Jadi kita butuh effort ya untuk bisa memperbaiki itu. Nah, jadi kayaknya sih si IP-nya itu ya, istilahnya nyangkut lah. Jadi kita harus reset ulang untuk IP-nya. Oke, ini ya kalau nggak terjadi di sini ya aman-aman aja sebetulnya. Oke, tadi kita periksa tadi ya kalau ini sih cuma opsional aja. Nah, untungnya ada trouble. Jadi ketika kalian nanti melakukan ini ada trouble ya kalian bisa ikutin dari cara-cara saya tadi. Oke, sekarang sudah kita cek tadi juga udah di disable WF status inaktif, nanti firewallnya juga inaktif. Nah, sekarang saya harus pengen ngasihin host DC host. Nah, ini IP ya. Ini seperti kayak domain ya, domain butuh domain. Jadi di sini saya buat 192.168.137.200. Oke. Nah, ini bisa kita tambahkan .com boleh. Sebagai produksi misalnya .lokal saya buat di sini.
karena nanti kedepannya saya mau buat server, apa namanya, web server semua lah, pokoknya namanya produksi. Di sini ada web server, nanti ada domain, ada bind, ada DNS server. Nah, oke, ini sudah. Ini lokalnya ya. Jadi kalau mau manggil lokal ke 127, kalau mau manggil dianya 137.200. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita kasih yang hostname ya. Hostname-nya nano etc hostname sorry. Nah, ini kita tambahin dot lokal boleh. Dot lokal. Nah, terus sini kita reboot dulu boleh. Reboot. Nah, sekarang coba ini eksperimental aja. Sebetulnya bisa juga enggak ya. Ini nanti saya mau panggil server produksi ya, server produksi dot lokal. Ini saya tambahkan di sini. Ya, walaupun tidak bisa harusnya ya, karena nggak buat DNS server, tapi kita coba saja di sini. 68.1.200. Nah, ini DNS-nya sih. Anggap dia udah jadi servernya ya. Jadi masukkan 137.200 DNS servernya. Nah, ini kita coba saja. Bisa nggak dipanggil server produksi ya, server produksi .lokal dari Windows. Atau kita coba dulu dari si servernya secara lokalnya dulu. Coba kita tes ping server step produksi .lokal. Oke, bisa ya panggil server .lokal, jadi nggak perlu lagi panggil 192.168.137.200. Nah, sekarang kita coba tes dari Windows-nya apa bisa atau tidak. Ini kita tes ping 192 server produksi .lokal. Nah, ini nggak bisa nih. Atau coba saya panggil dari sini. Server produksi .lokal. Oke, ini kita pakai di sini ya. Tadi kalau salah sedikit bisa ya. Bisa ya. Nah, ini juga walaupun kita nggak punya domain, tapi kita bisa membuat seperti ini. Oke, sampai di sini kita buat persiapannya selesai dulu. Nanti habis ini saya akan melakukan penginstalasian beberapa aplikasi yang nanti akan kita proses. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.